Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Kembali kita mengudara. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Walaupun kita sudah lebih 2 bulan ya belajar di rumah. Sedikit maaf. Belajar di rumah, work from home, work at home dan stay at home. Menjalankan segala aktivitas, kalau dibilang bosan ya bosan, tetapi apa mau dikata, kita mencoba untuk mengambil hikmahnya. Apa yang sudah bisa kita dapatkan, nilai-nilai positif apa yang sudah kita lakukan. Anak-anak ibu semua kemarin sudah ibu baca, sudah ibu dengarkan dan melihat hasil kreativitas kamu semua. Ternyata hasilnya bagus-bagus dan ibu hanya memilih 3 yang terbaik untuk dikasih reward ya. Tapi pada prinsipnya kalau ibu bisa mengambil hikmahnya adalah secara tidak langsung ada keterpaksaan kita anak-anak ibu semua untuk berkreasi yang selama ini gaptek dengan teknologi YouTube. Nah sekarang dengan tugas-tugas ini dan tugas-tugas dari dosen lainnya, bisa jadi ada di antara kalian yang sudah menjadi YouTuber, ya enggak? Atau TikTok, atau berbagai macam aplikasi Instagram yang mengupload kreativitasnya, masak, menggambar, desain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu akan hidup positif kalau dia mau berusaha untuk bergerak. Selama manusia itu bergerak, dia akan sukses. Baik, kita lanjut kepada materi kita yang selanjutnya adalah akhlak dalam kehidupan sosial sesama muslim. Nah, secara garis besar, ajaran Islam itu bukan hanya akhlak, tetapi ada 3, yaitu pertama akidah, bagaimana konsep-konsep ketuhanan, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada namanya aspek syariah, yaitu hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah akhlak, perilaku. Nah, pada prinsipnya semua ibadah itu, baik akidah, syariah, itu bermuara pada pembentukan akhlak yang mulia. Ini tergambar misalnya ketika kita melaksanakan sholat itu kan berfungsi untuk tanha anil fahsya'il wal munkar, mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah hakikat dari pelaksanaan ibadah sholat. Nah, bagaimana dengan puasa yang kita lakukan sekarang? Puasa sudah mau menjelang akhir. Apakah puasa ini berakhir pada akhlak? Ya, pasti. Puasa berujung pada ketakwaan. Bagaimana kita jujur dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kehidupan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Di mana ada malam-malam tarawih, kemudian ada pelaksanaan zakat fitrah, dan semua itu dilakukan di bulan Ramadan dan berakhir di Syawal. Dan bagaimana zakat itu juga berakhir pada perilaku, yaitu membersihkan hati dan jiwa. Harta yang kita peroleh selama ini itu punya hisabnya, punya nilainya. Ada orang-orang yang berhak di dalam zakat kita. Nah ini untuk apa? Untuk perasaan keprihatinan kepada orang lain dan membersihkan apapun yang telah kita dapatkan. Sedangkan ibadah haji pada prinsipnya juga berakhir pada akhlak, yaitu pengorbanan fisik, tawadu, sabar, melakukan ibadah haji yang sangat berat dari segi pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana kita harus mengeluarkan harta dengan biaya yang besar. Banyak orang yang menjual tanah, menjual sawahnya hanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian bagaimana terciptanya persaudaraan yang universal. Di sana kita mengenal satu sama lain walaupun berbeda suku, bangsa, negara, dan ras.
Nah, di sana ada berujung pada akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu berakar dari pancaran keimanan seseorang. Itulah sebabnya, mmm, kata iman dan amal soleh itu selalu bertautan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu keimanan yang kuat, kalau kita punya keyakinan kuat bahwa hidup ini tidak sementara, hidup ini hanya sementara, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, berbicara tentang akhlak dalam kehidupan sosial, akhlak dalam kehidupan sosial itu bermula sebenarnya bukan ujug-ujug kita harus berbuat baik kepada orang, tetapi juga berawal dari kebersihan diri sendiri, dari kesalehan pribadi. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalehan pribadi, sudah bisa bertransformasi diri menjadi lebih baik, maka dari kesalehan pribadi itu akan membentuk komunitas yang saleh juga. Kalau kita, satu keluarga memiliki prinsip untuk berakhlak baik, insya Allah satu keluarga itu akan baik. Akhirnya, berefek kepada komunitas-komunitas yang lebih lebih besar. Nah, kesalahan pribadi seorang muslim itu yang Ibu sampaikan itu adalah kebersihan jiwanya. Kebersihan untuk tazkiyatun nafsi, bagaimana dia membersihkan dirinya secara pribadi, tidak hasut kepada orang lain, tidak dengki, tidak sombong, tidak benci, selalu ada rasa empati, cinta. Nah, dari video kemarin itu ada akhlak yang mahmudah, banyak anak-anak ibu yang memberikan contoh-contoh bagaimana perilaku atau akhlak umat muslim selama corona ini, dengan banyak berbuat baik, memberi sedekah, dan itu memang keluar dari hati yang paling dalam. Akhirnya ada rasa cinta, ada empati, ada kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkannya. Nah, akhlak sosial ini akan berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial. Nah, karena awalnya adalah dari kita, sehingga akhirnya perilaku sosial itu akan terviralkan, akan tersalurkan. Coba kamu perhatikan, kalau kita melihat orang memberi kepada orang lain, ada rasa kita ingin juga memberi. Nah, perilaku ini itu sebenarnya sudah ada dalam fitrah manusia untuk selalu berbuat kepada orang lain. Anak-anak ibu semua, nanti ibu akan berikan slide atau PPT. Di sana ada beberapa contoh akhlak sosial dalam kehidupan bermasyarakat sesama muslim. Kamu nanti bisa membacanya. Kalau kita melihat konteksnya, segala sesuatu itu dilakukan akan berakibat baik kalau memang didasari oleh niat yang baik. Jadi niat yang baik itu yang hanya kita yang mengetahuinya, tetapi motivasi atau kalau ibu mengatakan niat itu dari motivasi, diimplementasikan dari perbuatan secara pribadi, dan pribadi itu menjadi membesar, menjadi sebuah komunitas sosial. Nah, harapannya ketika orang sudah melakukan perilaku-perilaku positif, berakhlak sosial yang mulia, dan telah dijadikan sebuah penghayatan, nah ini akan menjadi sebuah derap langkah kehidupan yang akan menunjukkan bahwa sebenarnya kalau satu lingkungan, satu komunitas sudah memiliki akhlak sosial, akan terwujudlah tatanan masyarakat madani yang sangat baik sekali. Nah, ini kita berharap dari perilaku-perilaku yang positif tadi. Jadi apa Ibu sampaikan sebenarnya anak-anak Ibu sudah melakukannya. Berempati kepada orang lain itu berawal dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau memang saat ini kita harus kuliah, kamu jangan tidur malam, jangan begadang malam. Jadi ketika kita sebelum kita menghargai orang lain, hargai dulu badan kita. Hargai dulu apa yang kita miliki dari semua unsur fisik yang ada. Jadi akhlak sosial akan terwujud jika seseorang telah memiliki akhlak untuk dirinya sendiri. Baik, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.